Hello students, we meet again in the next material that you are going to study. Kita akan membahas organizing paragraph. Gimana sih caranya kita mengorganize paragraph, aka writing paragraph, menulis paragraph menjadi esai. So, kamu harus bisa membedakan yang mana paragraph, yang mana yang esai. Paragraph itu bagiannya esai. Di esai sudah pasti punya paragraph. Oke, jadi jangan bingung antara paragraf dengan esai. Jadi komponen terkecilnya itu adalah dia kata, kalimat, paragraf, esai. Gitu susunannya. Oke, kita langsung masuk saja ya ke pembahasan materinya. Check it out. See. As you can see there, kamu bisa lihat di sana ada topics, main ideas, and topic sentences. Apa sih mereka? Coba kita baca saja langsung. Oke. Sentence itu apa sih? Paragraf itu apa sih? Yang namanya sentence harus memiliki yang namanya subject and verb. Nah, kalau ditanya apa itu paragraf? Paragraf itu bukan gabungan dari kalimat. Salah. Paragraf itu adalah kalimat yang memang terhubung satu sama lain yang dikembangkan memiliki main thought atau main idea, ide utama, dan mengenai topik single atau satu topik. Jadi topik nggak boleh banyak dalam paragraf. Kalau kebanyakan bingung mau bahas yang mana. Nah, structure untuk paragraf ini nggak kompleks kok, gampang. Ada setidaknya 3 basic elements yang harus kamu tahu dalam menstructure paragraf. Yang pertama topik, main idea, or topic sentence, itu sama. Lalu supporting details. Oke. Topik sentence itu apa sih? Topik sentence itu menyatakan poin utama atau yang mengontrol ide. Nah, kalimat itu menjelaskan main point. Nah, itu baru disebutkan supporting details. Jadi, topik sentence lebih umum ketimbang supporting details. Kenapa? Karena supporting details ini dia menjelaskan lagi apa yang ada di topik sentence. Oke. Saya mau tulis-tulis whiteboard. Oke. Jadi, dia begini ya. Topic sentence more general than supporting. Ini yang harus diingat. Supporting details more specific than topic sentence. Kenapa? Because supporting details, saya singkat SD, supporting details ini provide information about topic sentence. Dan topic sentence ini harus develop dengan menggunakan supporting details. Jadi mereka saling berhubungan. Kalau nggak ada supporting details, nggak jadi deh paragraf. Oke, jadi kalau mau jadikan ini paragraf, harus ada topic sentence dan juga harus ada yang namanya supporting details. Nah, bentuk yang seperti ini ya. Oke, kita pindahkan dulu. Up. Select. Oke, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, bentuk yang seperti ini nih ya. Si supporting details. Nah, jadi dalam esai terbagi yang namanya introduction, and body, and conclusion. Apa aja yang ada di sini?
Di bagian introduction ya, yang harus kita punya adalah topic sentence and supporting details. Okay. Topic sentence, supporting detail. Lalu diakhiri dengan yang namanya thesis statement. Oke, pahami ya? Di introduction dalam esai itu ada topic sentence, supporting details, dan thesis statement. Thesis statement ini nanti yang akan dikembangkan di bagian body, oke? Nah, thesis statement ini nanti akan dibagi lagi, dirinci lagi si thesis statement ini menjadi topic sentence and supporting details. Itu caranya. Oke? Nah, jadi jangan bingung. Di bagian body apa sih yang mau kita jelasin? Yang ingin kita jelasin ini nih, thesis statement yang dijelasin. Ya, sampai di sana paham? Kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, coba kita lihat contoh saja. Saya gedein dulu. Kamu buka ini di buku kamu ya. Saya sudah share ini di grup di iLearn ya. Ini adalah contoh paragraf. Kita mau tahu mana nih yang namanya topic sentence, mana yang supporting details, oke? Kita baca. Ingat topic sentence lebih general dibandingkan supporting details. Nah, topic sentence-nya apa? Kita lihat di sini. Nih. Colors affect people physiologically. Ini adalah topic sentence-nya. Ini adalah bentuk supporting details 1, supporting details 2, supporting details 3, and supporting details 4. Oke? Kenapa? Coba kamu perhatikan lagi. Di supporting detail 1, dia membahas tentang respiratory yang meningkat dikarenakan red light dan menurun dikarenakan blue light. Apakah ini bentuk yang lebih spesifik dibandingkan colors affect people? Pasti, kan dia membahas tentang warna yang mempengaruhi manusia secara fisiologi. Nah, di sini dia masuk ke yang lebih spesifik dari colors itu. Apa? Warna merah dan warna biru, ternyata dia mempengaruhi sistem respiratori kamu. Lalu di kalimat ketiga, ya, eye blinks increase in red light and decrease in blue light. Di sini juga dijelaskan lagi bahwa ternyata warna merah ini berpengaruh terhadap meningkatkan kedipan mata. Begitu juga dengan warna biru ternyata berpengaruh terhadap mengurangi kedipan mata. Oke. Lalu di kalimat keempat, ini kalimat keempat ya, ini kalimat 1, 2, 3, ini 4. Membahas tentang penemuan ya yang konsisten sekali dengan ide bahwa blue itu lebih menenangkan dan merah itu lebih membuat kita sedikit gelisah ya, lebih membuat gelisah lah di situ, arousing, tidak tenang. Di kalimat terakhir, a change in the school's walls, perubahan dalam dinding sekolah itu dari orange ke putih lalu ke biru. Dari orange dan putih lalu ke biru, menurunkan tekanan darah siswa dan meningkatkan performance akademik. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa bentuk yang general yang ada dalam topik sentence itu menjadi lebih spesifik dan lebih terdeskriptif lagi di bagian supporting details-nya. Itu guna supporting details di situ. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, ini contoh yang lain lagi. Di bagian general emotions ini disebut dengan topic sentence. Nah, pada saat kita mau membuat menjadi satu paragraf utuh, kita membutuhkan supporting details. Nah, ini kita bisa jadikan supporting details. Kenapa? Karena lebih spesifik dibandingkan si emotions. Begitu juga dengan pollution, ya. Lalu contoh yang lain saya mau kasih. Newspapers include a wide variety of different types of information. Dia membahas bentuk newspaper ini banyak sekali perbedaannya, variasinya dalam tipe-tipe informasi. Lalu bentuk general ini dipersingkat, disempitkan lagi dengan memberikan supporting details, yaitu newspaper ini report world, ya, melaporkan dunia, dan local news events, berarti memberikan laporan terhadap event-event berita dunia dan lokal.
salah satu tipenya ya. Yang kedua, newspaper ini mempublish story dari manusia. Maksudnya itu story-story menarik. Oke. And then newspapers ini juga mengiklankan produk-produk dan service-service. Jadi situ kelihatan memang tipe-tipe informasi yang memang kita bisa dapat dari newspaper. Itu lebih spesifik kan? Nah, begitulah cara penggunaan topic sentence dan supporting details. Untuk lebih pahamnya lagi kamu bisa pelajari dari sini ya. Ini sudah jelas, sudah ada jawabannya juga. Mana yang ditanya apakah bentuk spesifik atau general. Kalau spesifik berarti supporting details, kalau general berarti dia topic sentence di sana, oke? Lalu kita masuk ke sini. Ada hal-hal penting yang memang kamu tahu, istilah penting harus kamu tahu. Pertama mengenai paragraf. Paragraf itu adalah kelompok kalimat yang memang fokus terhadap singularia dan saling relate satu sama lain kalimatnya, oke? And then topik itu adalah one thing a paragraph is about. Satu hal yang memang dibahas mengenai si paragraf ini. Paragraf ini tentang apa? Nah, itulah topik. Main idea itu adalah poin-poin yang paragraf buat terhadap topik. Jadi topik itu tentang apa? Main idea-nya apa? Itu. Topik sentence ini, sentence yang memang menyatakan ide-ide utama paragraf. Jadi dia sama dengan main idea. Oke? Apa yang dibahas dari topik itu ada di topik sentence. And supporting details ini adalah kalimat-kalimat yang memang menjelaskan mengenai si topik sentence. Nah, ini yang harus kamu tahu. Sekarang kita bahas tentang locating the topic. Oke. Kamu sudah tahu ya kalau topik itu adalah subjek general dari keseluruhan paragraf. Oke? So, setiap kalimat di paragraf itu ya dalam beberapa hal yang kita diskusikan atau kita explain di dalam topik. Nah, untuk mencari topik dari paragraf itu, tanya diri kamu sendiri. Apa sih ide utama dari si author ini yang memang didiskusikan di paragraf? Kalau memang kamu sudah tahu, kamu cari keyword-nya apa. Dia akan selalu diulang-ulang di sentence selanjutnya. Nah, itulah yang disebut dengan topik di paragraf. Topik di paragraf ini dia akan diulang-ulang terus di kalimat selanjutnya. Makanya di sini dibilang topik, itu yang kita bahas gitu. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat ya, making excuses dari paragraf, kita lihat di situ excuse itu memang sering diulang-ulang ya. Jadi paragraf ini mengenai apa? Making excuses. Excuses di kalimat kedua muncul, di kalimat ketiga juga muncul excuse, dan di kalimat selanjutnya juga ada excuse. Nah, di situ kita bisa tahu bahwa ini paragraf membahas tentang excuses. Jadi making excuses. Oke? Oke, ini ada contoh untuk locating topics. Kamu bisa pelajari sendiri, sudah ada jawabannya. Kenapa begitu? Cek lagi, silakan dibaca lagi. Gampang sekali. Selanjutnya, kita masuk ke main idea. Ya, kamu sudah mempelajari main idea tadi ya, bahwa ini sangat penting sekali dalam paragraf, important point sekali. Nah, main idea ini juga bersifat general statement yang memang penulis buat, memang bertujuan untuk membahas tentang apa sih topik ini gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana cara mencari main idea. Pertama yang harus kamu lakukan adalah identify topiknya dulu. Ini topik tentang apa? Identifikasi dulu. Setelah kamu tahu topiknya tentang apa, kamu locate apa sih sentence yang paling general. Ini adalah topik sentence-nya. Cari topik sentence-nya dulu. Oke? Harus lebih luas ketimbang kalimat-kalimat si pendukung. Lalu setelah itu study the rest of the paragraph. Maksudnya study the rest of the paragraph ini apa? Ya, kamu pelajari sisanya, kalimat-kalimat selanjutnya atau supporting details-nya. Di situ akan kelihatan sekali topik ini tentang apa. Dan idenya tentang apa. Oke? Oke. Nah, untuk topik sentence ini dia banyak sekali dia. Dia bisa letaknya di awal, lalu diikuti oleh supporting details. Dia bisa juga letaknya itu di akhir, ya bisa, and juga bisa di tengah-tengah, oke. Intinya apa sih yang memang sering muncul dibahas, itu adalah topik sentence, ya. Atau dia bisa juga letaknya itu di awal dan di akhir, bisa saja.
Namun pada umumnya topik sentence itu ada di awal paragraf. Itu yang paling umum sekali. Oke. Okay? And ya di situ ada contoh, silakan kamu lihat, sudah ada jawabannya langsung, bisa kamu pelajari. Oke. Okay. So, I think sudah saya jelaskan semuanya ya. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini salah satu faktor pendukung juga dalam menulis paragraf, di mana kamu bisa menggabungkan paragraf kamu itu bersama dengan cara melakukan transisi, menggunakan transisi. Contohnya ada despite, kita boleh pakai despite, atau kita boleh pakai bentuk turning to the issue. Ini apa sih yang kita bisa pakai untuk membuat si paragraf ini nyambung atau satu sama lain? Boleh. So for kalimat ini ke kalimat ini mau nyambung, kita menggunakan transisi namanya. Oke, jadi kamu harus paham banyak sekali jenis-jenis transisi yang memang bisa kamu pakai. Contohnya ada traditionally, ada finally, ada moreover, ada furthermore, ada thus, ada therefore, banyak sekali yang bisa dipakai, oke? Nah, oke, I'm done with the explanation mengenai si structuring paragraph. Thank you so much untuk attention kamu. Silakan diulang berkali-kali supaya kamu bisa paham lagi, oke? Silakan bertanya lagi ke saya. Aduh, suara saya sudah habis. And by the way, ini malam minggu ya, dan malam minggu saya masih menyelesaikan materi untuk kamu. Oke, guys, please tanyakan mengenai hal yang kamu tidak tahu terhadap materi ini ke saya. We are going to discuss it right away after this, okay? Good luck and semangat lagi untuk lebih belajar. Thank you so much for your attention. See you in the next meeting. Bye-bye.